Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aulia Faizatul Husna, Ana min Fasli PBAE. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul pengertian atau definisi kamus. Kemudian saya akan menyampaikan apa yang telah saya presentasikan hari ini. Yang pertama yaitu pengertian kamus. Secara etimologi, kamus berasal dari kata yang dalam bahasa Arab yaitu qomus. Bentuk jamaknya adalah qawamus. Dalam bahasa Inggris, sinonim dari kamus adalah dictionary dan berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu dictionarium. Padanannya dalam bahasa Belanda adalah wonderboek yang dibedakan dari wonderseken, dan dalam bahasa Indonesia dibedakan dengan pembendaraan kata atau kosakata. Kamus adalah buku rujukan yang memuat daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan mengenai berbagai segi maknanya dan penggunaannya dalam bahasa tertentu. Dalam kecenderungannya, kamus biasanya disusun secara alfabetis. Yang kedua adalah leksikologi, peran leksikologi dalam sebuah kamus. Secara sederhana, leksikografi dikonsepsi sebagai cabang linguistik yang mencangkup pengumpulan data, seleksi data, dan pendeskripsian unit kata atau kombinasi kata dalam suatu atau lebih bahasa. Dalam beberapa kasus ada 2 atau lebih bahasa yang dimasukkan dalam kamus secara serentak. Dengan kata lain, leksikografi dapat dikonsepsi sebagai cabang linguistik yang berkaitan dengan penyusunan kamus dari perencanaan sehingga penerbitan. Persepsi itu wajar karena pada umumnya produk leksikografi adalah kamus. Definisi di atas menempatkan leksikografi sebagai bidang ilmu yang hanya berkaitan dengan pembuatan kamus. Dengan definisi tersebut, leksikografi tidak sekedar pengumpulan kata dan penyusunan secara alfabetis. Sebagai anggapan umum, kerja leksikografi dalam penyusunan kamus sangat penting sekali. Dan pendapat yang menyatakan bahwa leksikografi hanya berkaitan dengan penyusunan kamus tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Pendapat itu dikatakan tidak sepenuhnya benar karena kajian leksikografi tidak semata-mata berkaitan dengan penyusunan kamus. Tetapi leksikografi juga berkaitan dengan teori dan penelitian tentang kamus. Pendapat tersebut juga tidak sepenuhnya salah karena memang salah satu cangkupan leksikografi adalah praktek penyusunan kamus. Dengan kata lain, leksikografi tidak hanya sebatas berkaitan dengan penyusunan kamus, leksikografi juga membahas kamus, yaitu pengembangan dan pendeskripsian teori dan metodenya. Yang ketiga yaitu fungsi suatu kamus. Fungsi kamus sebagai hasil akhir dari kerja leksikografi menghimpun suatu kosakata yang ada dalam suatu bahasa. Mengingat kosakata juga merupakan wadah yang menghimpun konsep budaya, maka kamus juga berfungsi menampung konsep-konsep budaya dari masyarakat atau bangsa penutur bahasa yang bersangkutan. Berikut ini fungsi-fungsi praktis dari sebuah kamus. Yang pertama yaitu makna kata.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pada saat orang membuka kamus, tujuan paling banyak adalah untuk mengetahui makna atau arti sebuah kata yang belum diketahuinya atau yang masih meragukannya. Oleh karena itu, fungsi sebuah kamus sebagai penjelasan makna atau arti sebuah kata. Yang kedua yaitu lafadz kata. Kamus yang ideal juga berfungsi untuk menjelaskan lafal atau ucapan sebuah kata yang baku dan yang baku atau yang tidak baku. Yang ketiga yaitu ejaan kata. Selain untuk pelafatan kata atau makna kata, sebuah kamus yang ideal juga berfungsi memberi petunjuk bagaimana ejaan yang benar dari setiap kata. Dewasa ini bahasa Indonesia ejaan yang berlaku adalah ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD. Yang keempat yaitu penyukuan kata. Di dalam kegiatan tulis menulis, acap kali kita perlu memenggal kata karena pindah barisan atau keperluan lain. Oleh karena itu fungsi kamus untuk kita dapat mengetahui penyukuan kata atau penyukuhan kata yang tepat dan sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang kelima yaitu kebakuan kata. Kata-kata baku harus digunakan pada saat berada dalam situasi formal dan dalam sesuatu yang tidak informal. Kita boleh tidak menggunakan kata-kata baku. Baku tidaknya sebuah kata tergantung dari ejaan, lafal, gramatika, dan kenasionalannya. Ditilik dari segi ejaan, kosakata baku tentu menggunakan ejaan sesuai dengan pedoman EYD. Misalnya kata-kata doa, Jumat, dan aktif adalah kata-kata baku. Sedangkan kata-kata doa, Jumat, dan aktif adalah tidak baku. Yang keenam yaitu untuk informasi lain. Kamus yang ideal juga mempunyai fungsi memberi informasi mengenai kata seperti asal-usul kata, kategori gramatikal kata, bidang pemakaian kata, dan pilihan penggunaan kata. Yang ketujuh sumber istilah. Dan yang terakhir, dalam mengumumkan bahwa dalam buku pedoman pembentukan istilah disebutkan ketika akan membuat suatu istilah baru untuk kata konsep dalam suatu bidang keilmuan atau kegiatan, maka haruslah dari calon istilahnya di dalam kamus. Dengan demikian, sebuah kamus yang ideal juga berfungsi sebagai sumber pengambilan kata untuk menciptakan istilah. Memang dalam hal pengambilan kata untuk sebuah istilah ada skala prioritasnya. Namun kata-kata yang diambil tentunya bersumber dari kamus. Terakhir dari saya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.